Ini hujan deras, tapi kita harus semangat dan berapi-api dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita siapkan hati kita, biarlah kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita tundukkan kepala. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Masukilah hati kami Tuhan. Lihatlah hati kami. Apakah kami sungguh mengenal-Mu, sungguh mengasihi-Mu. Engkau tahu Tuhan segala yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menerima setiap apa yang kami sampaikan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
Engkau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami telah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Engkau setia Tuhan di dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan di dalam setiap kesetiaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak setia Tuhan. Kami berjuang lagi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami mendapatkan mahkota yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan mendapati kami setia pada akhirnya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat saja katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap dengan lebih lembut lagi kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami senantiasa terus dan terus-menerus memuji Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh haleluya.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, di tengah kami ketidaktahuan kami akan dunia ini, kami percaya Engkau ada senantiasa menolong kami Tuhan, ketika kami dalam kesesakan, ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam banyak perkara Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Kami mau nyembah Engkau lebih, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami membawa hati kami. Haleluya. Engkau membawa perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Tuhan dengan hati yang terarah, tertuju kepadamu Tuhan. Ini terimalah setiap puji-pujian kami, terimalah setiap penyembahan kami. Terimalah Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Engkau Tuhan. Hadiratmu indah Tuhan, begitu menakjubkan ya Tuhan. Ajaib dan ajaib perkara yang Kau berikan, dan mujizat-mujizat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau mulia, Engkau perkasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau membuat kami terkagum-kagum Tuhan dengan perkara-perkara yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hormat akan Engkau, yes, kami kagum. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi kita katakan, kita kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang bangkit berdiri saudara-saudara. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Kagum akan, kami kagum sekali lagi padamu Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum akan setiap apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kadang kami tidak meminta Tuhan, tapi Engkau memberikan Tuhan lebih dari apa yang kami kira Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Saat ini kami mau menyatakan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Segala apa yang menjadi keresahan kami, masalah kami taruh di tangan, di kaki-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Naikkan terima kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menanti-nantikan janji-Mu Tuhan.
menyembah Engkau Tuhan. Perkara-perkara ajaib telah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Tuntun kami dalam sepanjang hidup kami, setiap langkah-langkah kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terkadang kami tidak mampu Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri, terlalu mengandalkan pikiran kami Tuhan. Kadang ketika kami sudah tidak mampu, kami baru datang padamu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Ya Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Engkau melihat setiap kami Tuhan yang berdiri, yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima janji-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami telah menerima janji-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Satu persatu janji-janji itu akan kami rasakan Tuhan di dalam hari-hari ke depan. Kami percaya itu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan korban persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah persembahan ini bisa dipergunakan untuk gereja tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk saudara. Kuatkanku
setia sampai akhir hidupku. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Firman saja katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi Kepada hambanya dipersilakan. kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya, Oh ya Tuhan, kami tiada percaya. yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi, Bukan setia sampai akhir hidup. haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah yang layak diagungkan, layak dipuji, layak disembah ya Bapa. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Amin. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah hamba semakin kecil tetapi nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati hati setiap kami agar boleh menjadi tanah yang subur untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya benih firman yang ditabur pada malam hari ini boleh tertanam, bertumbuh, berbuah lebat ya Bapa di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Semangat semua, amin. Cuaca hujan ya, dingin ya. Ada yang kedinginan? Kedinginan, oh kedinginan ya. Mungkin David AC boleh dikecilkan ya.
Dingin sekali emang hari ini ya. Tapi bersama Tuhan tetap berapi-api, amin. Mau hujan badai, gak memadamkan api kasih kita, amin. Mungkin kita pernah doa, tapi kok serasa Tuhan gak jawab. Mungkin kita pernah, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengalami masalah. Hari ini saya mau sharing tentang satu tokoh yang menurut saya sangat unik. Dia di Alkitab cuma dicatat di 2 ayat doang. Ini tokoh yang sangat unik menurut saya, karena kisahnya nggak begitu panjang, tapi saya yakin di dalam firman Tuhan nggak ada yang kebetulan. Pasti ada maksud, tujuan Tuhan menaruh satu tokoh ini. Tokoh ini ditulis di kitab 1 Tawarik. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian tahu tentang Tawarik, 1 Tawarik itu 9 pasal awalnya, dari pasal 1 sampai pasal 9, full isinya silsilah. Silsilah ini, boleh dibuka mungkin multimedia bantu 1 Tawarik 1 ayat 1 lah sebagai contoh. Oh, ayat sebelumnya aja kalau nggak ayat 8 Bu Gem. 1 Tawarik 4 ayat 8. Yang sebelum tadi, 1 Tawarik 4 ayat 8 sebagai contoh. Nah, kurang lebih itu seperti ini isinya selama 9 pasal. Kos memperanakkan Anub, Hasobebam, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Isinya gitu sepanjang 9 pasal. Tiba-tiba di pasal 4 ayat 9, berikutnya ayat 9, itu muncul satu tokoh bernama Yabes. Padahal bahas silsilah nih, silsilah, muncul satu nama, yaitu Yabes. Boleh dibaca bersama-sama ya, ayat 9 sampai 10. 1, 2, ya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Baca ini udah kayak pingin nyanyi ya. Semua udah tahu lagu ini ya, doa Yabes, lagu yang sangat terkenal. Jadi saya beri judul firman saya hari ini doa Yabes. Boleh kembali ke ayat 9. Siapakah Yabes? Kembali ke ayat 9 Bu Gem. Jadi kalau di era modern sekarang karena kisah ini, nama Yabes itu berarti yang berdoa. Jadi kalau punya anak dikasih nama Yabes keren, namanya yang berdoa. Itu arti katanya sudah berubah gara-gara kisah Yabes ini. Tapi dalam bahasa Ibrani kuno, bahasa asli di zaman Yabes lahir, itu artinya adalah dia akan berduka cita atau dia akan sengsara. Karena apa? Ini dituliskan, Yabes itu diberi ibunya, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi nama Yabes ini artinya kesakitan, artinya penderitaan. Disebut di sini berduka cita. Bayangkan ada seorang ibu, saya nggak tahu kondisi ibu ini melahirkan gimana. Menurut para ahli Alkitab saya cari kemungkinan bisa suaminya mungkin meninggal karena perang. Bisa mungkin lagi dalam kemiskinan atau mungkin kesakitan karena bersalin. Saking mamanya ini stres melahirkan anak, bayangkan anaknya dikasih nama Yabes. Kalau bahasa aslinya bacanya Yabets. Bayangkan dikasih nama Yabets yang berarti ini anak bawa sial. Itu sejak lahir Yabes sudah dikutuk sama mamanya sendiri. Ini anak bikin aku kesakitan. Dikasih nama, bakal sengsara. Artinya itu bahwa dia akan berduka cita. Bayangin anak dikasih nama contoh. Si Tiara namanya gak jadi Tiara ya, duka cita. Shalom duka gitu, pasti dibully di sekolah. Bayangin ya, saya membayangkan masa kecilnya Yabes. Di sekolah gak dibully atau gimana ya kan. Yabes ya kan, yang sengsara, yang kesakitan. Bayangkan bagaimana sedihnya hidup Yabes. Mamanya sendiri gak menginginkan dia. Tapi saya yakin ini gak sebuah kebetulan. Kenapa ditaruh satu tokoh kecil di tengah-tengah riwayat? Yaitu kita hari ini akan belajar bagaimana doa seperti Yabes berdoa. Amin. Kita buka ayat selanjutnya, ayat 10 Ibu Gembala. Nah, ini cara Yabes berdoa.
Yabes doa sangat sederhana, nggak sampai 1 ayat. Karena itu terakhir ada tulis dan Allah mengabulkan kan. Doanya pendek, sederhana. Tapi kita akan coba belajar poin per poin. Apa saja sih yang Yabes bawa dalam doanya yang bisa kita tiru. Kita bawa dalam doa pribadi kita. Amin. Siapa di sini mau jadi Yabes? Takut ya, banyak yang takut ya. Karena kan ambigu ya, mau jadi Yabes yang diberkati Tuhan atau yang sengsara ya. Jadi yang pertama yang Yabes minta itu, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang pertama adalah berkat berlimpah-limpah. Allah itu sumber berkat. Yabes dari kecil mungkin hidupnya enggak baik. Mungkin berasal dari keluarga yang baik. Tapi ini hebatnya Yabes. Yabes tahu di mana harus cari berkat. Siapa sumber berkat? Banyak orang berusaha cari berkat itu dengan kemampuan sendiri. Kekuatan sendiri, kerja, justru lupakan Tuhan. Tapi yang dilakukan Yabes, dia doa sama Tuhan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes tahu kepada siapa harus meminta. Dan ini itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bilang, Yabes ini materi. Enggak, karena ini janji Tuhan. Boleh dibuka Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ternyata yang diminta Yabes itu bukan materi, bukan mata duitan, bukan serakah. Si Yabes mengklaim janji Tuhan. Karena Yabes keturunan Abraham dari Yehuda. Dia itu keturunan Yehuda. Keturunan Abraham. Dia cuma klaim, yes Tuhan janji bahwa kakek moyangku, nenek moyangku Abraham sampai cucu cicit, cucu buyutnya diberkati. Dan hari ini aku datang sama Tuhan. Berkati aku Tuhan. Selama ini mungkin kita ingin berkat, tapi justru tinggalkan Tuhan. Justru sibuk cari berkat itu kerja. Ada yang sampai kata Pak Gem sering ngomong jilat atasan, korupsi, yang penting dapat berkat, nipu-nipu sikit, yang penting diberkati. Padahal itu gak berkenan. Ingin diberkati, amin? Doa sama Tuhan, cari Tuhan. Dan kalau doa, jangan takut untuk minta, amin? Ingat Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai Bapa. Anak, kalau minta sama Bapak, pasti Bapaknya kabulkan, amin? Yang penting minta. Tuhan rindu, kita itu minta sama Tuhan. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Ini bukan egois, tapi ini menunjukkan kita bergantung sama Tuhan. Berikutnya, boleh kembali ke ayat 10 tadi. Lalu berikutnya adalah memperluas daerah dan memperluas daerahku. Ini yang Yabes doakan, yaitu supaya Yabes gak sekedar diberkati berlimpah-limpah, tapi diperluas juga daerahnya. Ini artinya apa? Kalau di zaman dulu rata-rata pekerjaan itu kan kalau nggak bertani, beternak. Rata-rata itu pekerjaannya. Artinya Yabes ini nggak sekedar berdoa, tapi dia berusaha. Dia udah punya lahan, dia doa sama Tuhan. Tuhan, perluas daerahku Tuhan. Dan ini benernya perluas daerah ini nggak hanya sekedar bicara tentang pekerjaan, tentang tanah, lahan, rumah, enggak. Perluas daerah ini sangat luas artinya. Bisa perluas daerah penginjilanku Tuhan. Perluas daerah pelayananku Tuhan. Pakai aku di gereja Bethany Believers. Lebih lagi Tuhan. Perluas kapasitas bejanaku ya Tuhan. Berkat, sudah tadi udah minta berkat berlimpah-limpah. Tapi jangan lupa siapkan bejana. Bejana itu apa? Ibarat gelas ini ya. Berkat itu air. Tapi kalau gelasnya kecil, ya sudah ini sudah mentok. Inilah perluas daerahku itu apa? Perbesar gelasnya, perbesar kapasitas kita, perbesar hikmat kita, perbesar hati kita. Supaya saat berkat yang berlimpah-limpah tadi dicurahkan, kita udah punya wadah untuk menampung. Amin. Banyak orang kadang cari berkat tapi lupa menyiapkan wadahnya. Boleh dibuka Bu Gem, Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu.
Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Ini janji Tuhan. Kita diberkati berlimpah. Kita diberi tempat yang luas. Tinggal kita mau minta enggak, kita mau nyiapkan enggak. Hikmat, kepandaian, hati yang mengasihi, melayani, berdampak di keluarga, berdampak di kampus, di kantor, di tempat kerja. Saya mau sedikit cerita dulu, saya SMP punya seorang guru, dia guru bahasa Indonesia, tapi sangat Kristen yang saya kagum sekali. Beliau sangat semangat melakukan penginjilan, namanya Pak Isnan, sudah almarhum. Almarhum Pak Isnan ini guru SMP saya. Dia kalau ngajar di kelas, padahal di kelas saya ada yang agama sepupu kita, agama mayoritas. Tetap dia waktu ngajar bahasa Indonesia, dia selalu selipkan kebenaran firman Tuhan. Dia ngajar berapi-api kali lah, ikut Yesus. Ini satu-satunya, nanti ngajak omong sama teman saya yang agama lain kan. Tahu enggak, satu-satunya jalan keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Wah keren lah, saya acungi jempol. Tapi ada satu, visi dia, satu cara dia memandang firman yang saya enggak setuju. Dia ngomong orang Kristen harus miskin. Orang Kristen harus menderita, harus pikul salib. Pikul salib yang diartikan bukan sekedar, kalau pikul salib yang kita pahami kan, pikul salib itu supaya kita tidak terikat sama dunia, supaya kita melepas mamon. Tapi kalau guru saya ini versi ekstrim dari itu, sama sekali nggak boleh ada kekayaan. Kalau perlu sakit-sakit lah, nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa miskin. Seperti itu dia, sangat ekstrim dan dia memang menjalani itu. Di satu sisi saya salut sama iman beliau, tapi di sisi lain, jika poin yang beliau sampaikan ini benar, berarti Yabes ini sesat dong. Bertentangan si Yabes ini sama guru saya. Kan nggak mungkin Tuhan mengajari kita doa cara yang salah. Pasti Yabes ini orang buktinya dan Allah mengabulkan kok. Tuhan mengabulkan doanya Yabes. Artinya kita orang Kristen harus percaya bisa diberkati. Amin. Berkelimpahan. Siapa di sini rindu diberkati Tuhan? Siapa di sini rindu mengembang ke kiri dan ke kanan? Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Lalu yang ketiga, yaitu penyertaan Tuhan. Boleh kembali ke ayat 10 Bugem. Penyertaan Tuhan itu yang, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Ini yang paling penting benarnya. Banyak orang Kristen sudah carinya cuma berkat, bukan Tuhan. Akhirnya saat dapat berkat lupa sama Tuhan. Itu sering terjadi. Dan luar biasanya Yabes, dia tahu. Sebelum dia terima berkat, dia udah ngomong, Tuhan sertai aku terus. Yabes pingin supaya walaupun dia udah terima berkat Tuhan, dia nggak kehilangan perkenanannya Tuhan. Dia boleh tetap dekat sama Tuhan. Banyak orang Kristen cari berkat, Pak Jo sering kali khotbah. Apa jengking-jengking, sampai sujud-sujud, nyembah-nyembah. Kalau lagi ada masalah, lagi kelilit hutang, keluarga lagi berantakan, lagi mau cerai contohnya, atau anak bandel, datang ke gereja, nangis, minta didoakan Pak Gem, Pak Jo. Dan setelah didoakan, dijawab Tuhan, nggak lagi gereja, haleluya. Dan ini Pak Jo semalam di FA sharing juga, 10 orang kusta datang ke Tuhan Yesus. 10-10-nya sembuh. Nggak ada satu pun yang nggak sembuh. 10 orang kusta terima mujizat kesembuhan. Tapi yang balik ke Tuhan Yesus berapa? 1. Yang 9 kemana? Yang ke-9 udah nggak butuh Yesus lagi. Karena dia nggak cari Yesus. Yang 9 cuma cari berkat. Nggak cari penyertaannya Yesus. Yang 1 ini setelah sembuh, balik ngikut Yesus. Gereja kita, ini kita kan persegi panjang ya. Tembok, korden, AC, TV ini saksi bisu. Di gereja kita, semua orang yang minta didoakan dapat kerja, 100% dapat kerja. Nggak pernah ceritanya saya berbulan-bulan nggak dapat kerja. Semua anak muda di sini minta didoakan Bapak Gembala, Pak Jo untuk dapat kerja. Pasti dapat kerja. Tapi berapa yang setelah kerja tetap ibadah? Kecil persentasenya. Ini tembok ini kalau bisa bicara, nggak mungkin bohong ya kan? Iya itu, gonta-ganti terus jemaatnya. Orang tiap dapat kerja nggak ibadah lagi.
Kita nggak boleh seperti itu, amin. Tetap ikut penyertaan Tuhan. Kayak hari ini, hujan. Kalau orang yang cuma cari berkat Tuhan, hujan sedikit nggak ibadah. Oh, keluarganya berantakan, berantem suami istri, datang ke gereja. Begitu harmonis lagi, nggak gereja-gerejaan. Oh, kerjaan lagi terbengkalai, nangis-nangis ke Tuhan, doa puasa pun ayo. Tapi begitu pekerjaan lancar, jangankan puasa, doa pun enggak. Seringkali orang Kristen itu. Makanya saya dulu pernah ngomong, dulu zaman Rasul awal-awal, itu benar lebih beruntung dari kita mereka. Karena apa? Mereka ngalamin persekusi. Mau ibadah dipenggal, dirajam batu, dilempar, di gua singa. Bahkan di era kerajaan Romawi itu, Rasul awal-awal itu, sama kayak Daniel, dilempar dulu kan ada Koloseum. Kalau Roma itu kan punya Koloseum kayak stadion gitu. Orang-orang Kristen itu disiksa di Koloseum, ditengok ribuan orang, itu hiburannya orang Roma. Ngelihat orang Kristen disiksa itu, bayar tiket kita. Kayak kita nonton sepak bola kan sekarang kan, nonton basket, volley, badminton. Dulu tontonannya orang Kristen disiksa. Tapi semakin disiksa, orang Kristen makin bertumbuh. Iblis itu pintar, berhikmat dia, melebar ke kiri dan ke kanan, perluas daerahnya kan. Iblis mikir, orang Kristen gak bisa dikasih susah. Makin dikasih susah, makin berkembang. Dikasih enak, kita dikasih enak, pajak Alkitab gampang. Kita tiap hari punya Alkitab, tapi gak pernah kita baca. Kita ke gereja gampang, bisa pakai speaker ini, berapa speaker kita ini? Kencang-kencang, gak ada yang ganggu. Kita gak ibadah. Di Iran, hari ini pertumbuhan rohani lagi dahsyat di Iran. Di situ, agama Kristen itu ilegal. Baca Alkitab itu dilarang, baca Alkitab bergantian. Mereka cuma punya perjanjian baru, gak punya perjanjian lama. Itu pun diselundupkan, itu barang ilegal di Iran. Tapi mereka dahsyat. Mereka gak bisa kayak kita tadi tepuk tangan, haleluya, gak bisa. Pakai mic gini gak bisa. Bisik-bisik, mau ibadah, lihat kiri kanan, ada yang ngikutin gak. Tapi di situ dahsyat. Hari-hari ini, iblis bikin kita enak kali, nyaman kali. Saking nyamannya, malas kita ke gereja. Terlalu murah Injil ini, terlalu murah. Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan itu terlalu murah. Padahal nggak boleh seperti itu, amin. Semakin kita diberkati, semakin cinta Tuhan. Siapa di sini rindu diberkati Tuhan? Siapa rindu cinta Tuhan lebih lagi? Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Jangan doa udah dijawab, lupa. Amin. Nanti udah dapat kerja, cari kerja yang gak ganggu jam ibadah. Amin. Pasti ada, percaya. Saat kita ikut Tuhan kadang, Bang Jos gampang ngomong. Gimana kalau kerjaanku ganggu jam ibadah? Gimana kalau aku butuh? Bukan saya. Jangan nuntut saya. Ngomong ke Tuhan, Tuhan, aku mau cari kerja, tapi aku mau tetap bisa ibadah. Tuhan, aku mau kerja, tapi bisa pelayanan. Percaya, Tuhan pasti jawab. Orang-orang yang terkutuk kayak, ya biasa aja bisa dijawab kok doanya. Apalagi kita, amin, pasti dijawab. Lalu yang berikutnya, perlindungan dari yang jahat. Dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Permintaan Yabes yang terakhir adalah dilindungi dari malapetaka, dilindungi dari kesakitan. Dan ini unik karena kita baca di ayat 9 tadi bahwa Yabes itu namanya apa? Bakal kesakitan, bakal berduka cita, bakal kena malapetaka. Jadi Yabes ini mematahkan kutuk dari orang tuanya. Tuhan, aku tahu namaku Yabes, yang artinya anak yang menderita, anak yang berduka cita, anak yang kesakitan. Tapi Tuhan, lindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan gak menimpa aku. Jangan lupa dalam doa kita, bawa juga, lindungi keluargaku Tuhan, lindungi aku. Patahkan kutuk, Pak Jo sering ngomong, saat doa, patahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, iblis setan roh jahat, hancurkan dalam nama Yesus. Sama kayak Yabes, kita berhak minta perlindungan Tuhan. Karena kita anak-anak yang dikasihinya. Pakai dong hak kita. Rugi kita jadi orang Kristen tapi kita gak pernah meminta. Minta Tuhan lindungi aku, lindungi orang tua.
lindungi istriku, suamiku, anak-anakku ya Tuhan. Yabes tahu kepada siapa dia harus berserah. Dan ini adalah paralel sama doa Bapa kami ya. Di Matius 6 ayat 13, satu isinya doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berarti sesuai sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi takut. Roh ketakutan gak berasal dari Tuhan. Saya semalam di Eva udah sharing, roh ketakutan gak berasal dari Tuhan, tapi dari si jahat. Percaya kita dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, kita anak kesayangan Tuhan. Kalau kita takut doa sama Tuhan, Tuhan jaga aku, Tuhan lindungi aku. Suamiku ya Tuhan lagi kerja, lindungi dia, lindungi istriku. Dan terakhir itu balik ke ayat 10 Bu Gem. Dan terakhir yang luar biasa ditulis, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa yang sangat sederhana. Saya yakin Yabes ini bukan ahli teologi karena doanya pendek, singkat sekali ya kan. Saya yakin kita doa sebelum tidur pun lebih panjang dari ini. Ini doa yang sangat singkat. Tapi Allah mengabulkan. Karena apa? Tuhan gak ngelihat seberapa indah kata-kata kita. Yang Tuhan lihat hati kita. Dan Tuhan lihat Yabes ini benar-benar rindu sama Tuhan. Tuhan lihat Yabes ini berserah penuh sama Tuhan. Amin. Saya undang tim PAI boleh naik ke atas mimbar. Saya nggak tahu kondisi keadaan kita hari ini seperti apa. Mungkin ekonomi nggak baik, orang tua nggak baik, suami atau istri kita nggak baik, atau anak-anak kita nggak baik. Bawa kepada Tuhan, amin. 4 poin yang kita belajar hari ini melalui Yabes. Yang diminta dalam doa. Yang pertama, jangan ragu minta Tuhan untuk memberkati kita, amin. Tuhan sudah janji ke Abraham, keturunanmu akan diberkati berlimpah-limpah. Dan kita ini keturunan Abraham, amin. Tuhan rindu memberkati kita. Kita klaim janji Tuhan. Lalu yang kedua, memperluas daerah, perbesar kapasitas kita. Tuhan, pakai aku lebih lagi. Perluas pelayananku Tuhan. Perluas hikmatku ya Tuhan. Lalu yang ketiga, penyertaan Tuhan ini yang terpenting. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Pak Gem hari Minggu kemarin khotbah, Saul, kehilangan terbesarnya Saul, saat penyertaan Tuhan itu gak ada lagi sama Saul. Itu kehilangan terbesarnya Saul. Bukan kehilangan tahta, bukan kehilangan harta, tapi kehilangan Tuhan. Itulah kehilangan terbesarnya Saul. Hari ini kita jangan sampai menjadi Saul yang kedua. Lalu yang terakhir, minta perlindungan sama Tuhan. Percaya, jangan takut. Roh ketakutan gak berasal dari Tuhan. Karena kita tahu masa depan kita indah di dalam Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu, doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Kesakitan tidak menimpa aku. Yes, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh ya Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus boleh terus mengajar, mendidik setiap kami ya Bapa. Malam hari ini, ajar kami ya Tuhan, untuk boleh seperti Yabes, izinkan kami ya Bapa, menerima berkat-berkat-Mu ya Bapa. Perluas juga talenta kami ya Bapa, perluas daerah kami ya Tuhan. Beri kami bejana yang besar untuk menampung berkat-berkat-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami juga rindu yang terutama, perkenanan-Mu boleh terus ada, penyertaan-Mu menyertai, melindungi, memberkati kami. Lindungi kami selalu dari yang jahat ya Bapa. Kiranya setiap kami datang bawa permasalahan, datang bawa beban berat, pulang diberi kelegaan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu berbeban berat diberi kelepasan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama masuk lebih dalam lagi di doa malam. Kita berdoa, haleluya. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lebih lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, ku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari angkat tangan, katakan, ini doa kami Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa Dari tempat maha tinggi. Mari kita sambut hadirat Tuhan di tempat ini. mulia Ambil posisi terbaik saudara-saudara. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lebih lembut lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha. Iya Bapak, Engkau melihat hati lepas hati saat ini Tuhan. Kekal mulia, Kau Saat ini banyak setiap kami butuh pertolongan Tuhan, hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari di malam doa ini saudara ambil waktu masing-masing berdoa. Jika ada ucapan, pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami mau buka hati. Mari engkau yang letih lesu datang kepada Tuhan. Mari bersama kita ketuk pintu Tuhan. Kita cari, kita minta di dalam nama Yesus. Terima kasih buat perkenananmu. Terima kasih buat pertolonganmu. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, mengalirlah, 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 mengalir. Syaralaba yesyede, yaralaba yesyede, oralaba yesyede. Mari tidak ada yang berdiam diri, berdoa. Biar Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembah Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Setiap lutut kan berteluh, setiap lidah mengaku hanya Kau Tuhan, hanya Kau Raja. Dengan apakah kami balas selain yang terbaik? Syara labaya syiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini doa kami. Haleluya. Haleluya. Mari hari ini kita belajar tentang doa Yabes. Kita semua punya mimpi, punya pergumulan. Saat ini mari berdoa. Jika memang kau benar-benar membutuhkan pertolongan, bernasar di dalam nama Tuhan Yesus. Bernasar, berani bernasar, berjanji dan engkau harus menepati. Katakan, Tuhan tolong aku dalam pekerjaanku. Ketika engkau tolong aku akan taat Tuhan. Bernasar. Syara lapaya dalam nama Yesus. Mari angkat doamu terus. Berfokus menyembah Tuhan. Berikan kami api yang baru di tempat ini Tuhan. Berikan kami semangat yang baru untuk mengikut Tuhan. Berikan jemaat-jemaat Tuhan supaya on fire di hadapan Tuhan. Kami rindu gereja ini semakin dipenuhi jiwa-jiwa. Beri hati setiap jemaat untuk mau berbuat sesuatu bagi gereja Tuhan. Kami di tempat ini bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Beri kami hati murid yang militan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri api dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syara lapaya syara lapaya ora lamaya syara lapaya mari yang bisa berbahasa roh, bebaskan rohmu di doa malam ini. Berdoa.
Haleluya. Haleluya. Ya Allah baba baba baba. Ora la baya ya Allah baya ora la baya ya Allah baba 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 ya Allah baba 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 ya Allah baya ya Allah baya Syaralabaya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan saya undang kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Lebih tinggi lagi, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih tinggi lagi saudara, angkat kedua tanganmu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih. Ini sembah kami Tuhan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Yesus, Kau yang mencukupkan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Iya Bapa, akhirnya kami ada di penghujung doa malam kali ini Tuhan. Tuhan yang melihat setiap hati kami. Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilik Tuhan. Ampuni barang ada ucapan, pikiran, perkataan kami yang tidak sesuai kehendak-Mu Tuhan, ampuni. Hamba berdoa, mungkin di antara kami ada yang sedang berbeban berat. Tuhan tolong, Tuhan bantu di dalam nama Yesus.
Biarlah damai sejahtera, penyertaan, pengurapan, perkenanan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan setiap pelayan yang sudah ambil bagian pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar melayani karena kami tahu Tuhan senang melihat kami melayani. Tuhan senang kami mau dibentuk. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau belajar, yang mau dibentuk, yang mau bertumbuh. Berikan kami hati yang penuh damai sejahtera. Berikan kami sukacita yang baru. Terus penuhi hati kami, penuhi hari-hari kami dengan perkenanan-Mu Bapa. Kami berdoa mungkin banyak jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan sertai seperti memberkati kami. Pada malam hari ini kami belajar bahwa kami juga bisa seperti Yabes. Mungkin banyak di antara kami yang disepelekan, yang direndahkan, dipandang sebelah mata. Tapi kami tahu Tuhan melihat kedalaman hati kami. Roh Kudus bekerja. Karena itu Tuhan, tidak ada waktu untuk kami membenci dan dendam. Kami akan sibuk untuk mencari Tuhan. Kami mau sibuk untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bertemu muka dengan Tuhan, di saat itu hati kami penuh dengan damai sejahtera. Di saat itu kami akan tenang. Di saat itu kami mengalami terobosan. Masalah boleh datang dan pergi, masalah boleh bertambah berat, tetapi yang pasti kami yang berubah. Karena kami tahu masalah tidak pernah berubah. Kami berdoa, ubah kami Tuhan, ubah kami Tuhan. Karena kami tahu semua permasalahan, percobaan dalam hidup ini hanya untuk tujuan mengupgrade diri kami. Amen. Kami mau lebih daripada pemenang. Kami mau jadi pemenang di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu PDP Joshua Sandi yang sudah memberitakan firman. Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Berkati pembina kami Pak Jo, Pak Hulu. Berkati saya dan istrinya menggembalakan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi. Saat ini Tuhan, mungkin banyak jemaat yang sudah mulai lulus kuliah. Mungkin banyak jiwa-jiwa yang sudah ada yang pulang kampung, pergi keluar kota, merantau, bekerja. Atau bahkan banyak yang mulai sibuk dengan pekerjaannya. Gereja ini Tuhan butuh jiwa-jiwa baru Tuhan. Hamba berdoa, kami memanggil pelayan-pelayan yang benar-benar mau melayani di gereja ini. Tim-tim musik, pelayan-pelayan musik. Jemaat yang mungkin belum tergembalakan dimanapun. Atau yang sedang mengalami masalah. Hamba berdoa Tuhan. Biarlah setiap kursi kosong terisi penuh dalam ibadah, lepas ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari saudara ambil waktu sejenak. Saat ini Roh Kudus gerakkan saya memimpin saudara. Kita berdoa, kita panggil jiwa-jiwa. Karena kita sudah terlalu lama tidak berdoa bagi gereja ini. Supaya jiwa-jiwa adalah kepunyaan Tuhan. Jika gereja ini rumah Tuhan, Tuhan yang akan kirimkan dari utara, selatan, barat, dan timur. Mari kita tanggalkan ego kita. Mari kita berdoa bagi gereja ini ya Bapa. Hari ini kami bersatu hati. Seperti firman-Mu, 2-3 orang berkumpul bersepakat hati. Di situ Tuhan hadir. Hari ini kami bersepakat hati. Kami menarik jiwa-jiwa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tarik jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa yang mau membangun gereja ini,
jiwa-jiwa yang mau Tuhan tertanam di tempat ini, jiwa-jiwa yang mau memberkati gereja ini. Gereja ini butuh daya, butuh doa dan butuh dana. Tuhan yang punya itu semua. Kami tarik di dalam nama Yesus. Tuhan tolong perkembangan gereja ini. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin di dalam nama Yesus. Mari saudara kita tarik jiwa-jiwa dari alam roh Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Bapa Engkau penuhi gereja ini Tuhan. Penuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus masih terus berdoa Tuhan. Berdoa saudara. Hamba juga berdoa. Banyak pelayan, banyak jemaat hanya sibuk memikirkan kepentingan sendiri, memikirkan perutnya masing-masing, memikirkan kehidupannya masing-masing. Mungkin kami semua salah Tuhan. Kami mohon ampun. Tapi hamba berdoa, kiranya sedikit saja pelayan-pelayan, jemaat-jemaat yang punya hati mengembangkan gereja ini, yang punya hati mencari jiwa-jiwa. Tuhan tolong, Tuhanlah yang membolak-balikan hati, Tuhan yang mengubah-ubah hati, Tuhan yang berkuasa. Hamba berdoa Tuhan, beri hati bagi setiap jemaat dan pelayan di gereja ini. Hamba tahu iblis tidak suka ketika ada pelayan yang on fire. Si jahat tidak suka ketika ada yang rajin ibadah. Oleh karena itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siasat-siasat iblis, setan, roh jahat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut musim yang baru bagi gereja Tuhan ini. Karena di tempat inilah kami diberkati, di tempat inilah kami berdoa, dan di tempat inilah kami akan membesarkan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jika gereja lain Tuhan tolong, gereja ini juga Tuhan tolong. Jika gereja lain Tuhan bangun, gereja ini juga Tuhan bangun. Jika gereja lain Tuhan beri kelimpahan, gereja ini juga akan Tuhan beri kelimpahan. Jika gereja lain Tuhan urapi, gereja ini juga penuh dengan urapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah-ibadah yang ada. Biarlah Bapa ibadah yang ada berjalan dengan baik, penuh urapan penyertaan Tuhan. FA, doa malam, Bipro, juga bahkan ibadah raya hari Minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat semuanya, buat semua yang Tuhan berikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Allah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syara lapa Yesus. Syara lapa Yesus. Cekara lapa Yesus. Yes, yes. Tuhan berkata malam hari ini, baru saja Roh Kudus menggerakkan hati saya. Sebelum Natal tahun ini, Tuhan akan kirimkan banyak pelayan di tempat ini. Tuhan akan kirimkan banyak pelayan. Kali ini pelayan yang benar-benar punya hati, yang mau melayani, yang siap berperang bagi gereja ini, yang siap dibentuk, yang mau menangis bersama-sama, yang mau bercucur keringat bersama-sama untuk terus mengupgrade gereja rumah Tuhan ini. Sebentar lagi Tuhan akan kirim di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus.
Yes Tuhan, kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat janji-Mu. Kami mengucap syukur buat janji-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan kirimkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2026 gereja ini akan mengalami upgrade besar dari Tuhan. Akan mengalami promosi besar dari Tuhan. Tetapi sisa beberapa bulan gandum dan ilalang akan Tuhan pisahkan. Kami semua berdoa biarlah kami semua tidak terlewatkan, agar kami semua tidak terluput. Berikan kami hati yang mau luar biasa melayani Tuhan. Malam hari ini terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Mari kita semua yang mengucap syukur, mari berucap syukur. Kita percaya kita sudah menerima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Iya Bapa, akhirnya kami akan berpisah. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Pertemukan kami di ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya, yes, berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, shalom.